Mereka takut? Enggak. Kalau Pak Sigit bilang pentung habis, rata, kabur. Kan biasa begitu tuh. Iya. Berani teriak-teriak, ketika fight kabur gitu. Kenapa Pak Sigit ini bisa sampai sepanjang ini ya mungkin Pak Prabowo selama dia bagus ya kenapa harus ganti kali gitu ya. Saya bukannya polisi ya, TNI dan segala macam. Ketika saya melihat di Aceh itu, waduh, kalau mau ngelihat mereka itu benar-benar kerja ya untuk masyarakat. Gini, saya ngomong begini bukan karena ingin memuji, tapi memang faktanya begitu, Bos. Ya. Iya, Om Teddy ini yang mendapat tugas khusus untuk mengkoordinasi program recovery-nya pemerintah di Aceh itu. Di Aceh. Jadi dan lebih banyak berhubungan sama partai ya. Iya, jadi mereka benar-benar bekerja ya. Benar-benar bekerja tanpa ada publikasi. Di Indonesia ini sekarang semua penjahat itu lagi kumpul nih. Yang penjahat korupsinya hantam negara, penjahat asing hantam gitu kan. Belum lagi yang kelompok yang anti terhadap demokrasi Indonesia menghantam gitu. Jadi semuanya sekarang lagi rame-rame ya menghantam negara ini. Oke, seperti biasa ini trilogi kita dengan Bang Teddy. Sekarang kita mau ngomong tentang Polri, Om. Ya. Di satu sisi kan kita lihat Pak Sigit ini termasuk Kapolri yang terlama kan. Tapi hujatannya juga banyak. Tapi di saat dia dihujat banyak orang, Pak Prabowo puji dia. Ya kan sampai menjanjikan bintang Mahaputra. Itu kan penghargaan tertinggi kalau tidak salah itu. Nah, kalau Om Teddy sendiri melihat Polri di bawah Pak Sigit atau melihat Pak Sigit secara pribadi dulu sebagai seorang pimpinan Polri itu gimana, Om? Ya, jadi kalau kita melihat dari sisi baik pribadinya maupun kepolisian di bawah beliau, ya. Pertama, kita bisa melihat bahwa Pak Sigit ini orang yang tidak meledak-ledak, ya, terukur bicaranya, tenang ya, dan artinya dia bicaranya tahu mana yang harus dia sampaikan, mana yang tidak perlu, ya. Tidak reaktif ya? Nggak reaktif dan tidak oversharing ya. Ada kan beberapa, saya nggak bicara Kapolri ya, tapi saya bicara beberapa pejabat lain yang reaktif dan oversharing. Jadi ngomong kadang-kadang sudah tidak pada konteksnya, nggak perlu ya. Jadi akhirnya malah jadi senjata bagi yang lain. Nah, beliau mengetahui bahwa beliau sebagai Kapolri, beliau harus berhati-hati berbicara. Karena setiap apa yang beliau sampaikan, ya, semakin banyak beliau sampaikan, semakin banyak celah untuk jadi sasaran tembak. Ya. Bagi orang-orang yang memang ingin mencari kesalahan, pasti ada aja kan. Nah ini yang menurut saya membuat waktu zaman Pak Jokowi nyaman, karena memilih Kapolri yang ya tahu posisi, tahu batas, ya, dan dia lebih banyak bagaimana kerja ke bawah daripada lebih banyak ke publikasi. Pak Prabowo meneruskan, ya. Makanya kenapa dibilang Kapolri terlama, ya artinya dua pimpinan bangsa ini melihat ya sudah nyaman dengan polanya beliau. Tentu bukannya pribadi beliau kan yang dilihat, tapi bagaimana melihat kinerjanya kan bukan kesantunannya, tapi bagaimana Polri di bawah dia gitu kan. Polri di bawah dia adalah kepolisian yang kita rasakan sama-sama saat ini. Dari zaman Pak Jokowi hingga hari ini ada perubahan. Bukan berarti yang lama nggak bagus, ya. Tapi artinya kepolisian saat ini terus berbenah, ya. Karena bagaimanapun tidak ada sesuatu yang sempurna kan. Selalu ada berbenah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan Polri di bawah beliau itu adalah kepolisian yang menerima, ya, dan mengadopsi semua perubahan yang terjadi
bahkan bekerja sama dengan berbagai kelembagaan negara dengan baik ya. Jadi tidak ada gesekan, tidak ada ego. Ya, bagaimana ceritanya lembaga kepolisian terus ada gesekan-gesekan. Kalau zaman dulu kan ada gesekan KPK dengan Kapolri gitu kan, cicak versus buaya, terus dengan apa lagi, ada aja gitu kan. Nah kalau yang dibawa kepemimpinan beliau, ya Kapolri, polisi atau kepolisian saat ini, ya mengikuti ya, mengikuti arahan presiden, mengikuti aturan main dan berbenah untuk hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki. Bahkan sampai ada yang laporkan jika ada pihak kepolisian yang melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan gitu kan. Dan ketegasan itu terjadi. Ya mungkin orang lihat kok kalem, tapi pelaksanaan di bawah beliau kepolisian menjadi lebih tegas lagi gitu kan. Walaupun tetap mengayomi dan bahasa yang enak didengar itu ya. Pendekatannya lebih humanis gitu kan. Itu yang saya lihat kepolisian saat ini dan kenapa Pak Sigit itu jalan terus. Pak Sigit pernah nggak meledak? Pernah di DPR kan? Iya, itu pertama kali dia suaranya agak menggelegar itu ya. Karena dia melihat ya ada gerombolan-gerombolan orang-orang yang memang punya tujuan ingin melemahkan pihak kepolisian, ingin melemahkan presiden. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana seorang Sigit ya, Pak Sigit yang tegas gitu kan. Beliau kalau sudah urusan institusi, urusan pimpinan, urusan aturan, beliau bisa tegas. Dan ketegasan beliau itu diapresiasi ya oleh DPR. Ya, Pak Habibur Rahman ya. Ketua Komisi 3 dan seluruh ruangan itu ruangan ya mengapresiasi karena mereka tahu bahwa ada para penjahat yang ingin meruntuhkan kekuatan kepolisian dan meruntuhkan kewenangan presiden gitu. Ini yang beliau akhirnya bersuara keras. Kita bisa lihat ya, orang kalau yang biasa bersuara keras sudah biasa. Tapi orang kalem tiba-tiba bersuara keras artinya itu ini sudah keterlaluan. Gitu. Makanya tidak heran kalau beliau dihormati ya, baik oleh presiden maupun oleh DPR gitu kan. Itu sih saya melihat ada positifnya di kepolisian saat ini. Nah, kalau Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 itu kan. Itu kan disebutkan fungsi dan tugas Polri di situ. Salah satunya tentang Kamtipmas. Nah, bagaimana melihat dari segi itu di bawah kepemimpinan, misalnya soal teroris saja. Oke, kita tenang-tenang aja sekarang. Ya itu. Makanya saya pernah gini, sebelum saya masuk ke pihak kepolisian, saya pernah diskusi dengan salah satu pengacara perburuhan. Saya bilang, kalau you makan gaji buta di organisasi perburuhan, artinya organisasimu benar menjalankan. Kenapa? Karena kalian lebih banyak mengadvokasi bagaimana buruh dan pengusaha bisa bekerja sama. Kalau ada masalah bisa duduk bareng. Tidak harus demo. Tidak harus dengan cara-cara yang persuasif. Dia bilang, oh iya juga ya. Jadi semakin banyak ribut di jalan, demo-demo. Artinya gagal dia. Gagal. Ya, makanya dia bilang, oh iya gue lebih banyak ketika ada masalah turun, saya mendamaikan, cari jalan tengah antara pengusaha dengan pekerja. Jadi untuk urusan proses hukum dan segala macam, gue jarang banget. Nah berarti you benar kerjanya. Ya, organisasi lu benar kerjanya. Memang seperti itulah. Nah, kita melihat pihak kepolisian, jangan lihat polisinya. Institusi ya. Jangan lihat institusinya dulu. Lihat bagaimana kita masyarakat, kita keluar dari rumah nyaman,
kita di rumah nyaman, kita ke tempat umum nyaman, kita ke mall nyaman, kita ke bandara nyaman, ya, kita berwisata nyaman. Artinya apa? Artinya polisi bekerja, aparat bekerja. Ya. Di mana yang dibutuhkan itu kan bukan harus nangkap penjahat aja. Iya. Kelihatan berjaga-jaga di tempat wisata itu. Ya, tapi ketika kehadiran kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, itu tidak harus terlihat di video bahwa dia sedang menangkap penjahat, enggak. Dilihat dari bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia merasa aman. Artinya apa? Itu yang seperti saya bilang di pengacara tadi. Artinya sudah bekerja. Nah, pengacara tadi bekerja apa? Bekerjanya adalah sebelum ada masalah, dia pertemukan, cari solusi. Nah, pihak kepolisian kan nggak harus begini. Kepolisian itu kan tugasnya bukan hanya menangkap, bukan hanya mengeksekusi, mencegah juga. Mencegah. Preventif. Nah, artinya yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, misalnya aturan bahwa tidak boleh di wilayah ini atau misalnya di tempat biasanya tuh banyak kejahatan itu di apa tuh bahasanya itu bukan halte, tempat bus umum. Itu ya, tempat terminal tempat misalnya gitu kan gitu. Mereka sudah berjaga dan mengingatkan tidak boleh ada yang gini-gini. Itu kan bagian dari kerja mereka sehingga orang ke terminal naik bus aman dan nyaman ya. Jadi kita melihat di situ, artinya ketika kita sebagai warga negara merasakan kenyamanan itu, artinya hadirlah kepolisian. Dan itu yang kita rasakan selama ini, termasuk bagaimana menangani harus mudik demo. Ya. Oh, itu yang luar biasa. Ya kan? Coba bayangkan, dalam menangani demo, polisi itu boleh loh menindak. Polisi itu boleh nggak melakukan undang-undang itu ada, kekerasan ada, apa namanya, aturannya ada, represif ada, peran represif ada. Tapi Pak Sigit mencoba untuk kalau belum terlalu membahayakan jangan. Maka kita melihat ya anak-anak mami yang maki-maki polisi gitu kan, yang kemarin yang coret-coret itu ya kan, hijab polisi itu. Anak-anak mami itu maki-maki dan segala macam. Kalau ditempelin sama polisi melintir dia, gitu kan? Tapi tidak dilakukan. Ada yang ini hijab diituin, dicoret. Termasuk yang waktu demo yang tahun lalu Agustus itu kan, yang polisi sampai dilempar, dipukul dan segala macam. Kalau pihak kepolisian mau melakukan tegas, selesai mereka semua itu. Mudah kok, ya. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena ini orang-orang ini kan terprovokasi oleh para penjahat lah ya. Ya, sehingga kita udahlah sabar dulu. Tapi kalau setelah aturan jamnya sudah, bahkan sampai jam sesuai dengan undang-undang demo itu dilewati, masih dilakukan dengan cara yang pendekatan gitu kan. Nah, tapi ketika sudah masuk ya elemen yang berbeda ya, memang tujuan yang merusak, ya, mudah kan polisi menghantam mereka, sangat-sangat mudah ya. Jadi kalau mau represif sangat boleh, dilindungi undang-undang. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya saya melihat ini kadang-kadang sudah keterlaluan. Ya, kalau kita nonton ya di siaran-siaran bahkan itu. Pihak kepolisian sudah keterlaluan ya, disuruh bersabar. Mereka manusia juga kan sebenarnya gitu kan. Ditendang, dilempar, di segala macam. Secara hukum mereka bisa lakukan loh. Tapi mereka diperintahkan untuk sabar. Nah, ini yang masyarakat harus tahu, harus lihat bahwa bagaimanapun terlepas ya, adalah nggak mungkin semuanya baik-baik saja. Nggak ada institusi yang sempurna. Nggak ada institusi yang sempurna. Ada yang pemain-pemain 1-2 orang gitu kan. Itu ya semua juga tempat ada
Wong di Kementerian Agama yang ngurusin itu aja ada gitu kan pemainnya. Betul. Ada aja malingnya gitu kan. Kementerian Agama. Jadi udahlah. Al-Quran aja bisa di apa? Proyek Quran kan bisa dikorupsi gitu kan. Betul. Jadi paling tidak dari apa yang saya sampaikan tadi itu sudah menunjukkan bahwa kita ini, bangsa ini, kepolisiannya benar-benar bekerja loh. Ya. Betul. Kita tidak harus melihat dia menangkap penjahat, tapi dengan kita merasa nyaman. Itu sudah bekerja mereka. Dalam menangani kegiatan demonstrasi aja, yang sudah keterlaluan demonstrannya, sudah melanggar undang-undang, sudah melanggar aturan, itu mereka masih bisa mengalah gitu. Mereka takut? Enggak. Kalau Pak Sigit bilang, pentung habis, rata, kabur. Kan biasa begitu tuh. Berani teriak-teriak, ketika fight kabur gitu. Ya, apalagi bakar saya tuh pas ngelihat agak kesal juga. Saya bilang, ini anak-anak mami teriak-teriak, maki-maki polisi. Ini kalau dikemplang sekali ya, melintir masuk rumah sakit langsung gitu. Ya. Nggak ada gagah-gagahnya tapi sok-sok gagah gitu kan. Berarti Om, kan kalau kita lihat rasio perbandingan polisi dengan jumlah penduduk itu kan katanya 1 berbanding 50.000 apa? Satu polisi nangani 50.000. Nah kalau misalnya kerja polisi itu lebih ke operasi fisik kan pasti terbatas. Berarti kalau kita sekarang merasakan nyaman ada kerja polisi yang tidak terlihat. Ya. Berarti badan intelijen yang kuat di. Ya bekerja semua. Kita sebenarnya bekerja semua. Apalagi saya bukannya polisi ya, TNI dan segala macam. Ketika saya melihat di Aceh itu, waduh, kalau mau ngelihat mereka itu benar-benar kerja ya untuk masyarakat. Gini, saya ngomong begini bukan karena ingin memuji, tapi memang faktanya begitu, Bos. Ya. Om Teddy ini yang mendapat tugas khusus untuk mengkoordinasi program recovery-nya pemerintah di Aceh itu. Di Aceh. Jadi dan lebih banyak berhubungan sama aparat ya? Ya, jadi mereka benar-benar bekerja ya, benar-benar bekerja tanpa ada publikasi. Itu yang saya sempat marah. Ini kemana nih Komdigi gitu kan? Betul. Ini TNI, Polri kita bekerja dengan benar, masa kalah dengan baik. Influencer yang tiba-tiba influencer yang cuma bawa 2 ton. Bukan, bahkan cuma buat makanan buat dirinya, ya, bikin vlog gitu, bikin kesedihan, udah gitu, bisa bikin narasi yang negatif gitu kan, padahal TNI, Polri, ya, masyarakat ya, di sana itu kerja bareng itu nggak terpublikasi, makanya saya berkali-kali koreksi nih, Komdigi ngapain sih gitu kerjanya gitu, sangat disayangkan, ini perlu dan sangat penting untuk mempublikasikan kerja-kerja ya aparat kita yang benar-benar kerja gitu. Ini yang penting. Ya buat Komdigi ya kalau emang kurang tim publikasi bisa kita aja. Nggak apa-apa, nanti cumi-cumi masuk di Komdigi, kita ajarin menterinya bagaimana caranya untuk memberitakan. Komdigi kita mantan jurnalis senior itu. Berarti nggak bisa kerja ngapain? Oke, itu yang keluar kan Om. Kalau ke dalam misalnya lebih ke kayak Polri kita itu melewati 2 kasus besar internal. Kasus Sambo, ya kan, sama Teddy Minahasa. Itu kan petinggi-petinggi perwira yang nggak main-main loh. Teddy Minahasa itu Kapolda kalau di saya. Sambo ini Propam. Dan itu smooth banget penyelesaiannya. Padahal kan kita tahu lah kalau di lembaga manapun akan ada faksi-faksi, ada geng-gengan kan. Makanya nggak ada cicak versus buaya kan? Iya. Nggak ada. Ya karena memang gini, bagi kepolisian sekarang ya sudah institusi ya institusi. Tapi kalau ada yang melanggar ya udah itu bukan bagian dari institusi. Gitu. Oke, makanya kemarin ada Kapolres Bima atau itu. Oh iya. Yang ngegela itu disikat juga. Disikat, nggak ada ampun ya. Jadi nggak ada yang namanya melindungi karena satu institusi, nggak ada. Ini yang harus masyarakat harus tahu bahwa tidak ada lagi yang
membela karena satu institusi ya. Dulu pernah ya, bukan hanya cicak versus buaya, ada lagi ya kalau nggak salah apa gitu ya. Pernah terjadi juga gitu. Jadi inilah yang harus kita lihat ya, masyarakat harus lihat bahwa aparat hukum di negara ini ya dari tahun ke tahun berbenah dan makin lebih baik ya, aturan juga dibenahi. Karena kan pembenahan itu bisa dilakukan setelah ada perjalanan kan. Jadi dalam perjalanan, oh ini perlu dibenahin, oh ini perlu diiniin, ini perlu diiniin. Jadi ini yang masyarakat harus tahu. Jangan hanya ngelihat yang buruk-buruknya saja gitu kan. Betul. Karena kalau kita melihat, wah itu misalnya nilang ambil uang gitu kan. Dia kan ngelihat itu. Tapi dia nggak ngelihat bagaimana dia dari rumah sampai kerja, sampai pulang kerja itu aman dan nyaman. Dia nggak ngelihat situ. Dia cuma ngelihat satu kesalahan aja gitu kan. Tapi kenyamanan dirinya itu, perlindungan negara terhadap dirinya, itu dia tidak lihat gitu. Nah, ini yang kita harus ingatkan, termasuk saya ya, bahwa kadang-kadang saya suka kesal ngelihat, tapi saya ya di mobil, tapi saya akhirnya iya ya. Makanya Bang Vincent ya, ketika ada di tol gitu kan, kalau sudah ada polisi ya harus lewat, kan ada beberapa yang nggak mau tuh ngasih tuh. Kalau saya pasti kasih. Kenapa? Karena mereka mau lewat itu pasti ada sesuatu yang mereka lakukan, harus cepat gitu kan. Dan itu di aturan di undang-undang kita ada gitu. Jadi nggak sok-sokan kayak influencer yang di videoin malah, ini ada polisi sok-sokan pakai nguing-nguing apa ya, ya mau lewat gitu. Akhirnya dipersepsikan posting, buruk. Ya, wah banyak yang maki-maki polisi dan segala macam kan. Padahal mereka memang oleh aturan dibolehkan, dan kedua yang mereka lakukan ya untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi ketika di jalanan saya nggak mau lebay kayak influencer itu, ya saya kasih aja. Apa ruginya gitu ngasih gitu kan? Nggak ada ruginya gitu. Betul. Dan termasuk ini Om ya, mengawal arus mudik 2 tahun lalu Polri dapat pujian itu. Apalagi mengawal arus mudik itu, saya nggak mudik, tapi ketika itu saya pernah terjebak juga ya dalam arus mudik itu. Ya saya melihat langsung gitu bagaimana mereka membagi gitu ya, membagi segala macam. Terus saya lihat ada yang satu keluarga kecapean gitu ya, itu disuruh Bapak jangan bawa ini dulu ya, ini bawa anak loh, ya istirahat sini dulu. Jadi di posko itu disuruh istirahat, dikasih minum dan segala macam. Jadi sudah seperti itulah ya. Apalagi nanti mau menjelang mudik Lebaran ini ya, kita bisa mudik, kita bisa berlebaran dengan keluarga, dia tugas gitu. Iya, kita mudik dengan aman, dia meninggalkan gitu. Keluarganya. Jadi ya itulah artinya, jangan juga terlalu melihat. Mungkin orang akan berkomentar, wah ini cumi ada pesanan dari pihak kepolisian, sama sekali nggak ada ya. Karena saya sendiri merasakan ya bagaimana di Aceh gitu ya. Saya juga merasakan di Jakarta bagaimana perubahan, dan sebagai politisi partai politik tentu saya banyak mendapatkan informasi ya bagaimana terkait kepolisian ya. Itu bisa dikatakan perubahannya sangat signifikan dan sangat bagus gitu. Dan itu pasti nggak lepas dari pimpinan ya Om ya? Oh iya, artinya tentu arahan dari pimpinan ya bagaimanapun. Makanya kenapa Pak Sigit ini bisa sampai sepanjang ini ya mungkin Pak Prabowo selama dia bagus ya kenapa harus ganti kali gitu ya. Kita nggak tahu ya, namanya pimpinan kita kan pasti punya pemikiran, daripada ganti buru-buru nantilah gitu. Dan itu terbukti loyalitasnya terhadap Pak Prabowo. Kan polisi termasuk yang sangat mensupport program MBG itu. Mereka punya berapa ratus SPPG kan? Iya, itu saya sempat di podcast kemarin, belum tayang, ada satu podcast di tempat lain. Ditanya kan, itu gimana? Biar kepolisian. Loh, saya bilang, ngurus SPPG. Saya bilang begini nih. Saya jangan dulu kepolisian, saya bilang TNI deh. Mereka tugasnya ini enggak
sampai harus ngerok tanah apa segala macam, ada nggak? Tapi karena untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk menjalankan program percepatan ya pemulihan di Aceh, itu saya bilang mereka turun, polisi turun, TNI turun, saya bilang. Kalau mereka mau mikir-mikir aturan-aturan dan segala macam, ngapain? Gitu. Nah, ini ada program pemerintah di mana masih banyak titik yang belum. Semua ya dari masyarakat sampai BUMN sampai semua ya lembaga itu harus mensukseskan ya program ini gitu agar supaya merata gitu. Terus ketika mereka mensukseskan program pemerintah itu dianggap buruk, di mana gitu? Logikanya di mana gitu kan? Nggak masuk akal saya bilang. Ya, jadi yang begini-begini itu masyarakat jangan sampai mudah terpengaruh karena apa yang dilakukan oleh semua institusi negara kita untuk mensukseskan program pemerintah itu harus kita dukung. Ya. Jangan ngelihat di pusat, jangan lihat di Jakarta deh, ngelihat di daerah. Di daerah, ya. Benar. Bagaimana mereka begitu antusias gitu kan, ketika ada makan bergizi gratis. Bagaimana mereka komplain, ya waktu itu ada komplain ke presiden, tempat mereka belum dapat gitu, sedangkan di tempat lain sudah dapat gitu kan. Nah makanya saya bilang, daripada kalian hanya maki-maki, nyalain pemerintah, harusnya kalian ikut dong, bantu gitu kan. Bantu untuk membuka dapur gitu kan, agar supaya titik-titik yang belum ada dapurnya bisa ada. Anak-anak yang tadinya nggak dapat makan bergizi, akhirnya dapat. Gitu. Dan itu yang tidak banyak orang tahu. Selain SPPG itu kemarin ada itu loh, Polri ini ikut membantu program ketahanan pangan. Ketahuan waktu ada program panen jagung itu berapa ribu hektar. Itu dikerjakan oleh Polri. Iya. Ngeri kali. Makanya saya bilang sangat disayangkan kinerja kepolisian, kinerja TNI yang positif. Yang positif itu tidak terpublikasi dengan baik. Tapi yang muncul malah emang maling udah selesai, emang korupsi udah selesai. Sampai polisi ngurusin jagung. Pertanyaannya, yang ngomong begitu, dia terbantu nggak selama dengan adanya kepolisian? Terbantu nggak? Terbantu. Dia masih bisa hidup nyaman. Iya. Demo dikawal. Ya. jadi kadang-kadang kita melihat itu ya saya bilang selalu melihat satu hal, tapi dia lupa bahwa orang yang dia hina itu, yang dia fitnah itu sudah melindungi dia dari kejahatan. Gitu. Ya. Dia menjahati orang yang melindungi dirinya. Dia. Kufur. Kufur nikmat namanya. Kufur keamanan. Bagaimana dengan ini? Kan Pak Prabowo waktu peresmian SPPG Polri itu kan menjanjikan bintang Mahaputra. Dia bilang ini kebahagiaan seorang bapak pada anak kayak itu. Melihat ini kan penghargaan, tapi kan pasti ada relasi yang ini kan Om, yang dalam entah bentuk apresiasi atau apapun. Kalau melihat relasinya Kapolri dengan Pak Prabowo, dari segi itu aja dulu. Iya. Ini kan kayak trigger doang ini penghargaan. Kan? Tapi secara personal kan pasti ada relasi gitu kan. Iya, jadi gini, ada orang yang memang tidak menginginkan Polri bagus. Ada yang tidak menginginkan TNI bagus. Gini, para penjahat itu, saya sampaikan ya penjahat aja lah ya. Para penjahat itu dimanapun di sebuah negara, untuk menghancurkan sebuah negara yang dihantam dulu adalah TNI dan Polri-nya. Pertahanannya itu yang dihantam dulu tuh. Ya. Jadi semua informasi narasi buruk itu yang disampaikan mereka itu tujuannya adalah untuk melemahkan institusi TNI dan Polri. Agar supaya mereka bisa merusak negara ini. Nggak bisa mereka, TNI kuat, Polri kuat, itu nggak bisa orang melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak negara ini. Makanya cara satu-satunya dengan kondisi kekinian di mana cara menarasikan, cara memprovokasi bisa melalui media sosial dan segala macam. Itu yang sedang mereka lakukan ya. Melemahkan TNI Polri. Agar supaya tujuan mereka untuk merusak bangsa ini ada. Ada nggak campur tangan kayak
Hizbut Tahrir? Ya ada, gitu kan. Makanya sudah mulai kan bermuncul-munculan nih para tokoh yang hati-hati, sudah mulai nih muncul yang begini-beginian. Sudah ada. Karena memang tujuan mereka yaitu tetap ekonomi juga. Nggak ada yang urusannya ini. Kekuasaannya lumpuhkan dulu, baru piringnya diambil. Nah itu yang sedang mereka mencoba ya. Makanya kita lihat bahwa di Indonesia ini sekarang semua penjahat itu lagi kumpul nih. Yang penjahat korupsinya hantam negara, penjahat asing hantam, gitu kan. Belum lagi yang kelompok yang anti terhadap demokrasi Indonesia menghantam, gitu. Jadi semuanya sekarang lagi rame-rame ya menghantam negara ini, menghantam pemerintahan ini. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Ini sekaligus mereka lakukan. Ya, jadi masyarakat ya sekali lagi melihat ini harus dengan jernih, jangan terprovokasi. Bahwa cara mereka untuk melumpuhkan, kalau kita lagi bicara soal kepolisian, cara mereka melumpuhkan adalah mengelumpuhkan institusi ini dulu. Makanya nggak heran ketika Pak Sigit begitu emosional ya, di DPR itu ya. Karena dia tahu, Pak Sigit itu tahu, sebagai Kapolri dia tahu siapa pemain-pemainnya. Presiden lebih tahu lagi gitu kan. Bin apalagi gitu kan, tahu. Jadi dia harus menunjukkan bahwa ini loh, jangan sampai kalau nanti diutak-atik kepolisian sehingga tidak dibawa presiden, ini berbahaya. Karena belum tentu kementerian di bawahnya itu orang benar nih, belum tentu, Bos. Kalau dari parpol belum tentu, Bos. Iya, makanya. Jadi dia tidak mau itu terjadi, gitu kan. Ini yang harus kita lihat dengan kacamata yang lebih terang gitu. Oke. Beberapa bulan lalu kita sempat bahas di sini kayak soal reformasi Polri itu ya. Waktu itu kan idenya dari Pak Prabowo kan. Ya. Nah, kemudian kalau tidak salah, kemudian muncul tunggangan-tunggangan isu itu kan. Jadi reformasi Polri Pak Prabowo itu saya yakin tujuannya bagus. Bagus. Kemudian ditunggangin isu bahwa reformasi Polri ini untuk mengganti Pak Sigit dan apa hasilnya sekarang? Enggak. Itu reformasi Polri itu kan siapa namanya? Mahfud MD sama Jimli. Itu udah nggak dianggap sama Pak Prabowo kan. Ya karena mereka tuh gini, tujuan mereka itu hanya menyerap informasi, mengolah dan laporkan ke Pak Prabowo. Tugas mereka itu. Mereka nggak boleh berpendapat. Maka ketika Jimli berpendapat, apalagi Mahfud MD berpendapat, saya yakin Pak Prabowo bilang, ini orang ngapain sih? Ngambil alih peran. Iya kan? Saya tugaskan karena dia akademisi ya, agar supaya mengumpulkan, mengolah dan melaporkan. Ini kok kenapa dia yang jadi pakai panggung ini gitu? Baik, lihat sekarang, dianggap nggak? Udah nggak ada. Ya saya sih berharap kalau memang Pak Prabowo ingin ini tetap ada, ya ganti. Jangan ada Jimli, jangan ada Mahfud. Ya. Nggak pas mereka. Mereka oversharing kata Om. Bukan oversharing lagi, tapi sudah melampaui dari kewenangannya. Ya. Dan berpotensi ini membawa misi titipan gitu, Om. Ya makanya apapun itu mereka bukan orang yang kredibel ya di bidangnya. Jadi tapi lebih bagus seperti ini sih, tidak diganti tapi nggak dianggap. Jadi keberadaan Mahfud MD dan Jimli dianggap tidak ada di mata presiden. Jadi mereka dua adalah keberadaan mereka seperti ketiadaannya mereka. Ada dan tiada begitu. Oke, jadi apa ini catatan Om selama buat Polri dan pimpinannya selama berapa tahun pasti gitu? 6 ya Om ya? Ada. Ya menurut saya sih jalanin seperti ini ya, tetap tidak banci tampil ya. Ini kan santai ya. Tidak perlu oversharing ya. Tetap menguatkan di bawahnya,
perubahan-perubahan yang diinginkan oleh Presiden dijalankan, dan kalau bisa ya arahan Pak Prabowo udah jelas ya, agar supaya menindak pelaku-pelaku atau pengamat-pengamat yang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai ya, untuk segera ditertibkan. Saya pengen ngomong bumi hanguskan tapi ntar salah gitu kan. Bumi hanguskan itu dalam arti bumi hanguskan pengaruhnya, jaringannya. Nggak apa-apa. Bumi hanguskan pengaruh dan jaringannya ya. Proses hukum sehingga tidak lagi ada orang-orang seperti mereka yang menyebarkan adu domba, menyebarkan isu-isu negatif ke masyarakat. Karena salah satu tujuannya kepolisian adalah menjaga keamanan, ketertiban, ya, kedamaian. Itu menjadi salah satu PR juga buat Pak Sigit agar supaya menindak atau melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Sehingga saya yakin sih pihak kepolisian sangat mudah kok untuk menangkap, memproses yang begini-beginian ya. Mudah. Instrumen mereka udah ada, udah lengkap lagi ya. Polisi. Nggak, buktinya gini, pihak kepolisian itu bisa menangkap yang melakukan misalnya transaksi narkoba sembunyi-sembunyi, bisa gitu. Apalagi yang terang-terangan gitu, ya kan? Ini kan orang-orang pengamat-pengamat yang menyebarkan fitnah, menyebarkan itu kan sama seperti menyebarkan narkoba. Sama. Kalau penjahat narkoba itu nyebarin diam-diam, melakukan diam-diam sehingga orang mabok gitu ya, narkoba atau ini. Nah kalau yang ini itu sama, pengamat-pengamat ini adalah menyebarkan ide, gagasan yang narkotika dalam bentuk informasi yang sesat. Sehingga kalau narkoba akhirnya orang yang menggunakan narkoba itu melakukan kejahatan, kalau yang pengamat-pengamat ini menyebarkan narkoba informasi yang membuat orang melakukan kejahatan, sama kan? Jadi lebih mudah menangkap pengamat-pengamat brengsek dibandingkan menangkap pengedar narkoba gitu kan. Jadi kalau polisi bisa menangkap pengedar narkoba, harusnya ini lebih gampang lagi. Sangat gampang, terang-terangan ada bukti videonya kan. Iya. Jadi nggak perlu ini. Jadi itu sih yang saya harapkan bagi pemerintah, termasuk bagi Pak Sigit untuk menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh Presiden. Oke, siap. Terima kasih Bang Teddy. Pemirsa, terima kasih. Begitulah diskusi obrolan saya dengan Bang Teddy. Memang peran polisi itu sangat sentral. Walaupun terkadang mereka dilematis kan, karena berada di antara kepentingan kekuasaan dan masyarakat. Iya, itu dia. Tapi sejauh ini saya kira posisi dilematis itu bisa dieksekusi dengan sangat baik lah oleh Pak Sigit. Di satu sisi dia membantu pemerintah seperti program program MBG tadi kan, ketahanan pangan. Tapi di sisi lain keamanan masyarakat juga terjamin, dan ya kita ngerasakan itu baik di dalam studio ini maupun di luar sana, bahwa masih ada tindak kriminal ya di negara yang polisinya banyak sekalipun penjahat itu tetap ada. Tapi kita melihat secara umum kepolisian kita sedang bergerak menuju ke arah yang lebih baik ya Om ya. Iya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.